Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berdiskusi dan dapat menonton video pembelajaran kelompok kami ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita dapat mendapatkan berkah rahmat dan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang terhormat Bu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan yang saya hormati serta saya banggakan rekan-rekan akuntansi syariah kelas 4D yang telah menyimak dan menonton video pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kita dari kelompok 2, saya sendiri Fajar Alam Muhammad sebagai moderator kelompok, dan dua rekan saya ada Muhammad Dani Antian dan Widianto. Pada kesempatan kali ini kita bakal mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu dengan tema materi pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan langsung memaparkan poin pembahasan yang pertama, yaitu kita bahas dulu mengenai definisi atau pengertian dari pengendalian internal. Di PPT dan makalah kami sudah dijelaskan sangat banyak. Saya tidak akan membacakan penjelasan tersebut. Mungkin bakal saya jelaskan sedikitnya dengan sedikit pemahaman dari saya dengan tidak menggunakan bahasa buku yang sudah tertulis di makalah maupun PPT kami. Sederhananya saja, pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh komisaris, manajemen, serta semua personal lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan, antara lain yang pertama yaitu keandalan pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi asalnya itu pada dasarnya secara definisi pengendalian internal bisa menggunakan dari berbagai sumber, dari sumber manapun, tetapi beberapa kata kuncinya yang perlu kalian pahami yaitu yang pertama adalah proses. Jadi pengendalian internal itu bukan hanya aturannya saja, bukan hanya suatu unsur saja, melainkan proses yang dijalankan oleh perusahaan, di mana tujuannya adalah memastikan bahwa pengendalian internal itu memberikan keyakinan yang memadai bahwa 3 tujuan tersebut dapat berjalan sempurna. Maksudnya, jadi perusahaan itu punya proses mekanisme, di mana proses atau mekanisme tersebut dipercaya oleh orang luar. Misalkan, jadi kalau ada orang luar datang nih ke perusahaan, kemudian ia melihat proses 3 proses tadi yang saya jelaskan yang dimiliki oleh perusahaan, maka orang luar itu cukup percaya, cukup yakin bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Kemudian mengenai tujuannya, yang pertama yaitu keandalan pelaporan keuangan. Tolong ya dibedakan di sini. Kalau laporan keuangan itu lebih ke output atau hasilnya. Kalau pelaporan keuangan itu lebih ke proses penyusunan laporan keuangan. Jadi pelaporan keuangan itu mulai dari bukti transaksi sampai laporan keuangan, itu yang baru bisa dinamakan pelaporan keuangan. Jadi harapannya kalau SOP dilakukan kebijakannya, maka laporan keuangan yang dihasilkan itu akurat dan berkualitas. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi harapannya ketika perusahaan itu mempunyai aturan, perusahaan tidak melanggar atau tidak dilanggar aturan tersebut yang mungkin diterapkan oleh pemerintah. Contohnya, perusahaan mempunyai kebijakan terkait dengan review gaji pegawai. Nah, itu review gaji pegawai tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan itu patuh terhadap aturan pemerintah terkait dengan upah minimum
Jadi adanya kebijakan review gaji itu bertujuan supaya perusahaan patuh pada hukum atau aturan pemerintah terkait dengan upah minimum pegawai. Kurang lebihnya seperti itu. Bisa dipahami. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu konsep dasar dari pengendalian internal. Dari definisi pengendalian internal yang dikemukakan tersebut di atas dapat ditemukan beberapa konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman, kebijakan, formulir, namun dijalankan oleh orang yang setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya. Yang ketiga yaitu pengendalian internal diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat serta pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak. Yang keempat, pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. C. Tujuan diadakan sistem pengendalian internal. Sistem internal merupakan kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan organisasi untuk mencapai 4 tujuan utama. Yang pertama, untuk menjaga aktiva perusahaan. Yang kedua, untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkan catatan dan informasi akuntansi. Yang ketiga, untuk mempromosikan efisiensi operasional perusahaan. Dan terakhir, untuk mengukur kesesuaian kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya adalah tujuan diadakannya sistem pengendalian internal. Dari tujuan utama tersebut, maka sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan jadi 2 bagian. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi, di mana pengendalian internal akuntansi meliputi persetujuan pemisahan antar fungsi operasional, penyimpanan, dan pencatatan serta pengawasan fisik atas kekayaan. Yang kedua, pengendalian internal administrasi, di mana peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analisis statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. D. Karakteristik pengendalian internal. Kehandalan sistem pengendalian internal harus dilandasi dengan karakteristik dari sistem tersebut, yaitu adanya pendelegasian wewenang kepada petugas tertentu untuk menyetujui transaksi dan penetapan tugas, pengecekan kepada tugas yang lain untuk mengetahui bahwa transaksi telah disetujui oleh petugas yang berwenang. B. Adanya penyelenggaraan akuntansi sedemikian rupa sehingga mudah dicek. C. Adanya pendelegasian secara fisik yang tepat, termasuk penjagaan berganda terhadap aktiva yang dimiliki. Selanjutnya D. Adanya verifikasi secara periodik terhadap eksistensi aktiva yang dicatat. E. Memiliki pegawai yang cakap, mempunyai kemampuan yang latihan yang cukup sesuai dengan tingkat pertanggungjawabannya. Selanjutnya yang terakhir, adanya pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi pencatatan dan dari pelaksanaan transaksi yang bersangkutan. Komponen-komponen pengendalian internal. Ada 5 komponen pengendalian internal COSO, Committee of Sponsoring Organization, yang saling berhubungan, yaitu ada A. Lingkungan pengendalian. Inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya. Ciri-ciri perseorangan termasuk integritas.
nilai-nilai etika dan kompetensi, serta lingkungan terdapat beroperasi. Mereka adalah mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar tempat segala hal letak. Aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasikan oleh pihak manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi secara efektif dijalankan. Kemudian yang ketiga ada penilaian resiko. Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan resiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan keuangan dan kegiatan lainnya. Agar organisasi beroperasi secara harmonis, organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait. Kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi. Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Yang terakhir ada pengawasan. Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. F. Unsur-unsur dalam pengendalian internal. Yang pertama ada pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Itu harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpangan dari fungsi akuntansi. Yang kedua ada suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Yang kedua, berikut ini cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan praktik yang sehat, ialah yang pertama penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua ada pemeriksaan mendadak, surprise audit dengan jadwal yang tidak teratur. Yang ketiga ada setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi. Yang keempat ada perputaran jabatan yang diadakan secara rutin yang akan menghindari persekongkolan para pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima ada keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Yang keenam ada secara periodik diadakan pencocokan visi kekayaan dengan catatannya untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan dalam catatan akuntansi. Yang terakhir ada pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur SPI yang lain. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya Fajar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.